Baik, terima kasih atas kesempatan berikan. Saya akan menjelaskan materi tentang induksi matematika. Ya. Adapun kompetensi dasar yang kita harus capai yaitu menjelaskan metode pembuktian pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan, keterbagian dengan induksi matematika. Sedangkan kompetensi keterampilan kita yaitu menggunakan metode pembuktian induksi matematika untuk menguji pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan, dan keterbagian. Ilustrasi induksi matematika yaitu berupa efek domino. Prinsip induksi matematika mengenai efek domino. Jika domino disusun berjajar dengan jarak tertentu, saat satu ujung domino dijatuhkan ke arah domino yang lain, maka semua domino akan jatuh satu per satu. Adapun pertama mengetahui penggunaan induksi matematis adalah dalam karya matematis abad ke-16 Francisco Maurelio tahun 1494 sampai dengan 1575. Pengertian induksi matematika. Yang pengertian pertama adalah induksi matematika merupakan pembuktian untuk pernyataan perihal bilangan bulat. Sedangkan pengertian yang kedua, induksi matematika adalah teknik membuktikan yang baku di dalam matematika. Materi induksi matematika ada 5 hal yang harus kita capai. Yang pertama, pernyataan perihal bilangan bulat. Yang kedua, prinsip induksi sederhana. Yang ketiga, prinsip induksi yang dirapatkan. Yang keempat, prinsip induksi kuat. Yang kelima, prinsip induksi secara umum. Baik, kita masuk pada prinsip yang pertama. Sebagai contoh, misalkan P sama dengan N, pernyataan menyatakan jumlah bilangan bulat positif 1 sampai dengan 5. 1 sampai dengan N adalah N dalam kurung N tambah 1 per 2, buktikan bahwa Pn benar. Sekarang kita akan coba. Jika dicoba dengan beberapa nilai N, memang timbul dugaan bahwa P dalam kurung N benar. Misalkan untuk N sama dengan 5, setiap nilai N kita ganti dengan 5, maka jumlah bilangan positif 1 sampai dengan 5 adalah 5 dalam kurung 5 tambah 1 per 2, sehingga dapat dibuktikan bahwa jumlah bilangan bulat positif dari 1 sampai N adalah N tambah 1, dan N dalam kurung N tambah 1 dibahagi dengan 2. Contoh yang kedua, jika ingin menemukan rumus jumlah dari N bilangan ganjil positif. Yang pertama, misalnya untuk N sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, perhatikan jumlah N bilangan ganjil positif pertama. N sama dengan 1, 1 sama dengan 1. N sama dengan 2, 1 tambah 3 sama dengan 4. N sama dengan 3, 1 tambah 3 tambah 5 sama dengan 9. N sama dengan 4, 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 sama dengan 15. N sama dengan 5, 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 sama tambah 9 sama dengan 25. Dari nilai-nilai penjumlahan bahwa jumlah N buah bilangan ganjil yang pertama adalah N pangkat 2. Materi induksi matematika bisa kita jumpai pada setiap bilangan bulat. Positif N sama N dalam kurung N lebih dari sama dengan 2 dapat dinyatakan sebagai suatu perkalian dari 1 atau lebih bilangan prima. Untuk semua N lebih dari 1, N pangkat 3 tambah 2N adalah kelipatan 3. Untuk membayar biaya pos sebesar N sen dolar, N lebih besar sama dengan 8, selalu dapat digunakan hanya perangko 3 sen dan 5 sen dolar. Dalam sebuah pesta, setiap tamu berjabat tangan dengan tamu lain hanya sekali. Ia ada N orang tamu, maka jumlah jabat tangan yang terjadi adalah N
N kurang 1 dibagi 2, banyaknya himpunan bagian yang dapat dibentuk dari sebuah himpunan yang beranggotakan N elemen adalah 2. Ya, prinsip yang kedua yaitu prinsip induksi sederhana. Misalkan P sama dengan N adalah pernyataan perihal bilangan bulat positif dan kita ingin membuktikan bahwa P, N benar untuk semua bilangan bulat positif, dan membuktikan pernyataan kita hanya perlu menunjukkan bahwa ini harus kita buktikan dengan dua prinsip. Yang pertama, P sama dengan 1 bernilai benar. Yang kedua, jika Pn bernilai benar maka P dalam kurung N tambah 1 juga benar untuk semua bilangan bulat positif N lebih besar sama dengan 1. Ya, basis induksi dan langkah-langkah induksi. Langkah pertama dinamakan basis induksi, sedangkan langkah kedua dinamakan langkah induksi. Langkah induksi berarti asumsi andaian yang menyatakan bahwa Pn benar. Kemudian bila kedua langkah tersebut benar, maka sudah dibuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat positif N. Asumsi tersebut dinamakan hipotesis induksi. Basis induksi digunakan untuk memperhatikan bahwa pernyataan tersebut benar bila N diganti dengan 1 yang merupakan bilangan bulat positif. Dan terakhir, langkah induksi harus memperhatikan bahwa Pn sama dengan Pn tambah 1 benar untuk semua bilangan bulat positif. Ya, sekali lagi bahwa prinsip induksi matematika kita menggunakan yang namanya efek domino. Di sini jelas gambaran tentang beberapa contoh yang digunakan dalam efek domino. Sebagai contoh, tunjukkan bahwa N lebih besar sama dengan 1, 2, tambah 3, sampai dengan tambah titik-titik N sama dengan N tambah 1 per 2 melalui induksi matematika. Basis induksi P1 benar karena N untuk N sama dengan 1 kita peroleh 1 sama dengan 1 tambah 1 per 2 sama dengan 1 dikali 2 dibagi 2 sama dengan 1 sama dengan 1. Ini terbukti. Yang kedua, langkah induksi kita harus memperhatikan bahwa Pn tambah 1 juga benar, sehingga 1 ditambah 2 tambah 3 tambah N tambah 1, setiap N ditambah dengan N tambah 1 maka sama dengan N tambah 1 tambah 1 per 2, sehingga 1 ditambah 2 tambah 3 N tambah 1 sama dengan N tambah 1 tambah 1 per 2. Dari hasil yang ada ini menunjukkan kesamaan. Kesamaannya adalah N tambah 1 tambah 1 per 2 itu sama juga dengan penjumlahan ketika N ditambah dengan 1, sehingga sama pada prinsipnya. Karena langkah 1 dan langkah 2 dibuktikan dengan benar, maka untuk semua bilangan bulat positif N terbukti bahwa untuk semua N lebih besar sama dengan 1 itu nilainya terbukti. Sebagai tugas untuk adik-adik yang ada di rumah mengikuti pembelajaran di rumah, silakan perhatikan di link Classroom, nanti akan diberikan sebagai catatan. Tugas pertama mewakili pernyataan perihal bilangan bulat dan prinsip induksi sederhana. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga semangat untuk belajar dengan giat, dengan fisik kita mencegah daripada mengobati. Sekian pertemuan kita.